warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabi Avalia dari kelas B semester 4 tingkat 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan konseling dan penyuluhan alat kontrasepsi pil KB dan suntik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oh iya, selamat siang, Sus. Masih ingat dengan saya kan, Bu? Oh iya, masih. Baik, di sini saya akan memberikan pendidikan dan konseling penyuluhan alat kontrasepsi pil KB dan suntik. Oh, Bu iya, sudah Sus. pernah tahu? Oh iya, kalau pil KB itu sudah tahu sedikit-sedikit ya, Sus, tapi kalau lebih jelasnya kan belum tahu ya, seperti Sebelumnya itu. Ibu pernah pakai KB yang apa, Bu? Saya biasanya pakai pil KB, jadi itu minumnya harus setiap hari gitu, setiap saat. Iya, emang gitu ya, Bu ya. Oke, baik Bu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penyuluhan mengenai alat kontrasepsi KB bagi ibu yang ingin menunda kehamilan karena berbagai alasan. Penggunaan program keluarga berencana atau KB penting kiranya untuk memahami apa itu alat kontrasepsi ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, Sus. Alat kontrasepsi adalah Cara cara atau atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan ya Bu ya. Oh iya, Sus. Seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sel sperma dan sel telur bertemu. Jadi penggunaan alat kontrasepsi ini akan mencegah sel telur dan sel sperma bertemu, akan menghentikan reproduksi sel telur dan sel sperma yang menggagalkan penggabungan sel sperma dan sel telur yang sudah dibuahi yang menempel pada lapisan rahim. Nah, kapan alat kontrasepsi itu digunakan? Nah, alat kontrasepsi itu dapat digunakan apabila hendak melakukan hubungan intim dengan pasangan. Cara pemakaian alat kontrasepsi itu tergantung pada jenisnya ya Bu ya. Oh iya. Setiap jenis alat kontrasepsi ini memiliki kegunaan dan kekurangan masing-masing. Ya. Dan alat kontrasepsi itu terdiri dari beberapa jenis pada kontrasepsi. Biasanya kan ibu kan taunya cuma KB, suntik KB gitu aja kan. Ini ada sebenarnya itu ada banyak Bu. Nah, yang pertama itu ada kontrasepsi alami. Jadi ibu nanti bisa berhubungan tanpa menggunakan obat-obatan atau apa itu. Oh iya. Ya, yang kedua ada pil KB, kondom pada pria, suntik KB, implan, IUD atau intrauterin dan kondom wanita. Itu yang jarang banget digunakan ya Bu. Tapi kalau itu gampang ditemukan di toko-toko atau di apotek. Nah, kalau alat kontrasepsi jenis pil KB itu merupakan satu metode yang cukup efektif dengan tingkat keberhasilannya 99% Ibu. Selain itu, metode kontrasepsi dengan pil KB ini merupakan metode yang reversible, artinya jika menginginkan kehamilan, istri cukup menghentikan konsumsi pil KB agar dapat hamil kembali. Jadi jika ibu sudah siap pengen punya anak lagi, ibu bisa berhenti minum obat itu ya Bu ya. Oh iya, Sus. Nah, kalau kelebihan dari pil KB itu adalah yang pertama, tidak mempengaruhi ketubuh. Jadi meskipun minumnya dalam waktu yang cukup lama masih bisa hamil. Setiap berhenti minum pil kontrasepsi ini. Yang kedua, pil KB dapat mengatasi kesehatan, mengatasi nyeri, biasanya ya Bu, itu biasanya seperti bisa mengatasi utuh nyeri, mencegah kurangnya darah atau mencegah penyakit kanker. Pada program
bulan pertama itu akan menimbulkan efek sampingnya, misalkan mual itu pada bulan pertama, mual, pendarahan atau flek seperti haid gitu ya Bu, kenaikan bibir Itu berpengaruh apa enggak kalau Enggak. ada efek samping tidak seperti tidak Bu, itu tidak berpengaruh berarti sama tidak sekali, apa-apa cici ya, itu Sus? aman ya. Oh iya, memang seperti itu ya berarti. Iya, semua pil KP itu, semua obat KP itu ada resikonya sendiri-sendiri. Ada efek samping. Iya, ada efek sampingnya tapi sendiri. tidak berpengaruh untuk kesehatan Iya. gitu. Oh iya Sus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh sudah Sus, cukup. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Ya, Selamat Sus. siang. Selamat siang.